Halo semuanya, kembali lagi di channel Kazen. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Langsung saja ya teman-teman, kita letakkan polanya seperti ini 2 cm, kemudian ini 1 cm, 1 cm, kemudian ini 2 cm. Pada pola sisinya ini 2 cm, kemudian ini juga ini 1 cm. Pola depannya itu lipatan ya, pola belakangnya tidak apa-apa lipatan, namun nanti kita gunting ya teman-teman. Kita lanjut untuk pemotongan pislinnya yang teknik depunnya. Nah, ini lipatan pislin ya, ini sudah kita temukan seperti ini lipatan pislinnya. Kemudian ini untuk bagian belakangnya kita lebihkan 2 cm ya, seperti pola pada badannya. Bebas saja ya kita letakkannya seperti apa. Untuk menghemat pislinnya kita pandai-pandai mengaturnya ya, seperti ini. Kemudian kita jarum pentul. Kemudian kita gunting seperti biasa. Kita lebihkan ini 2 cm, ini 1 cm, 1 cm, 1 cm, dan ini 1 cm, 1 cm, ini 1 cm ya teman-teman. Lanjut saja, berhubung kakak sudah menyediakannya, tidak kakak gunting ya. Ini dia setelah kita tempelkan pislinnya ke bahan yang bermotif. Nah, kemudian kita gunting sesuai ukuran pislinnya ya, seperti ini hasilnya. Kemudian kita lanjut penjahitannya. Kita lanjutkan ke teknik penjahitannya ya teman. Nah, ini sisi baik dari kain. Kemudian kita pertemukan dengan badan belakang, sisi baik dengan sisi baik, temukan pundaknya, sebelahnya juga. Kemudian kita jahit ya seukuran kampuhnya. Dan jangan lupa sebelumnya diradar dulu ya teman-teman. Seperti ini, dan ini setelah tadi sebelumnya diobras terlebih dahulu ya. Bagi yang punya obras bisa diobras, bagi yang tidak apa-apa. Kita bisa bantu dengan gosokan atau dengan jari seperti ini supaya kampuhnya rebah sebelah lagi. Seperti ini kita buka jahitannya. Di sini kakak pakai kampuh buka ya teman-teman. Nah, sudah seperti itu. Kemudian ini lapisannya, bagian baik bertemu dengan bagian baik seperti ini, bagian baik bertemu dengan bagian baik seperti ini. Kemudian kita jahit sesuai kampuh yang kita lebihkan. Jangan lupa dimatikan saat menjahitnya. Sudah. Kemudian kita bantu buka seperti ini. Kita bantu dengan tangan saja ya. Sebenarnya lebih rapi kita gunakan gosokan ya teman, seperti ini. Sudah. Setelah itu ini kita balik. Bedanya dengan tadi teknik serip itu, kalau tadi teknik serip dari dalam, bagian buruk bertemu dengan bagian baik lapisan. Kalau ini kita bagian baik dari badan, kemudian ini bagian baik dari lapisan, kita pertemukan berhadap-hadapan seperti ini. Kita jarumin pada bagian pundaknya terlebih dahulu. Kita bantu dengan jarum seperti ini. Bagian pundak satunya lagi kita pertemukan ya. Ini kita jarum. Nah, setelah itu bagian V-nya ini ya, yang sudutnya ini juga kita bantu dengan jarum seperti ini untuk mempermudah saat menjahit supaya tidak geser-geser ya teman-teman. Nah, setelah itu kita jahit 1 cm sesuai kampuh yang kalian berikan. Kalau kalian memberikan kampuhnya itu adalah 2 cm, maka 2 cm, ketika 1 cm maka 1 cm ya teman-teman. Lanjut.
Untuk bagian sudutnya seperti itu, bagian tengah-tengahnya kita tentukan, kita bantu dengan tangan. Setelah jarum menancap di kain, kita angkat sepatu dan kemudian kita putar. Nah, kita putar seperti itu, kita ambil jarumnya. Setelah kita putar sudutnya, kita jahit kembali ya. Jika kalian susah untuk benar-benar sudutnya ini rapi atau tidak, kalian bisa menggunakan pensil terlebih dahulu ya untuk benar-benar sudut, kemudian kalian mengikuti pensilnya tersebut. Nah, seperti ini, seperti biasa ya teman-teman, kita gunting ujungnya sini supaya mohon maaf ini tidak terlalu lancip ya sudutnya. Kalau kalian bisa lebih rapi dan lebih lancip lagi, itu pastinya lebih baik. Kemudian kita gunting ujungnya ya, seperti ini. Sudutnya kita cekris sampai benar-benar di ujungnya. Semakin mepet dengan jahitan atau dengan benangnya itu semakin bagus nanti saat dilipat. Tapi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai terkena sudutnya. Nah, ini kemudian kita rapihkan kampuhnya itu. Kemudian setelah kita rapikan, bagian ini kita kita cekris-cekris. Begitu pula bagian leher belakangnya. Nah, kita cekris, hati-hati ya, jangan sampai terkena jahitannya. Jika seandainya sampai terkena jahitannya, ulangi ya jahitannya teman-teman. Sisi satu lagi kita rapihkan kampuhnya atau kita tipiskan. Kemudian bagian belokan ini ya terutama kita gunting pelan-pelan saja. Nah, ini kita rapihkan, kita gunting sedikit bagian beloknya ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita balik ke dalam. Nah, bedanya serip sama depun, kalau depun dimasukkan ke dalam ya. Nah, sebelum dimasukkan ke dalam, nah bedanya sama teknik yang serip, yang depun ini kita jahit pada bagian lapisan tindesannya. Nih, bagian sini ya. Nah, bukan di bagian badan. Perbedaannya itu ya teman-teman. Kita jahit tindes dulu ya, setelah kita tadi cekris pas tepat di pinggiran ini. Seperti ini teman-teman teknik detailnya. Nah, kita menindasnya pas di kain yang bermotif, di lapisannya namanya. Kita tindas di lapisannya. Oke, jarumnya kita putar dengan tangan. Setelah itu kita jahit pas tepat di pinggiran ya teman-teman. Kita matikan terlebih dahulu jahitannya. Nah, kampuh yang di bawah ini, rebahnya itu ke posisi lapisan ya teman-teman, seperti ini. Nah, dia rebahnya ke posisi lapisan, bukan ke posisi badan. Seperti itu. Berbeda dengan serip yang tadi, perbedaannya seperti itu, kebalikannya maksudnya. Ini sudah mendekati pada sudut yang V-nya tadi ya teman-teman. Nah, kemudian kalian bantu pelan-pelan, rapihkan, cek bagian bawah, bahwasanya posisinya benar-benar kampuhnya itu rebah ke posisi lapisannya. Kemudian kita bantu seperti ini, kita rapihkan pada sudutnya. Kelihatan ya teman-teman. Kita jahit pelan-pelan saja. Kita bantu dengan tangan, putar. Nah, seperti itu. Kemudian kita rapihkan, angkat sepatu tidak apa-apa, dan jahit lagi.
Dan ini ya, setelah tadi kita tindas, nah ini jahitannya pas tepat di pinggiran lapisannya. Kemudian kita bantu rapihkan dengan jarum. Nah ini dilipat ke dalam ya, bedanya. Nah, kita rapihkan, usahakan ini jangan balapan ya antara yang putih dan yang ini. Kemudian untuk mempermudah, ini bagian sudutnya ini kita lipat terlebih dahulu seperti ini, lipat lagi dan kita lipat. Nah, kita rapihkan sedemikian rupa sehingga lipatannya rapih ya teman-teman. Berhubung ini kampuhnya tadi kakak buat 1 cm, maka lipatannya 1 cm ya. Nah ini sudah rapi sudutnya, kemudian kita jarum sudutnya seperti ini, sudah rapi. Nah di sini kakak mau pakai teknik yang kita jahit kasar ya, seperti teknik yang tadi pada serip. Caranya seperti tadi, ini kita turunkan ke bawah dan kita putar ke angka 5. Setelah itu kita gunakan menjahit. Kita lipat 1 cm ya, karena kita tadi lebihnya 1 cm. Kemudian kita mulai menjahitnya sekeliling. Berhubung leher bagian belakang itu sedikit berkerung, kalian jahitnya pelan-pelan saja ya teman-teman, dan atur sedemikian rupa sehingga jahitannya itu rapi. Ini tadi bagian sudutnya ya teman-teman, kita jahit saja. Kemudian kita lepaskan jarumnya. Nah, kemudian kita putar seperti ini, dan kita lanjut menjahitnya. Kita rapihkan. Ini juga ya teman-teman, bagian belakangnya yang sisi satunya itu sedikit melengkung, jadi kalian atur sedemikian rupa sehingga rapi ya teman-teman. Pelan. Nah sudah seperti ini ya teman-teman hasilnya. Ini jahitannya sangat renggang nantinya karena kita akan bongkar seperti ini. Ini hanya jahitan bantuan saja ya, boleh kalian kelucur atau jahit kasar seperti ini. Ini dia bagian dalamnya ya teman-teman, kita bantu dengan jarum sebelum kita som seperti ini. Yang usahakan lapisannya tidak kelihatan keluar ya, atau tidak balapan seperti itu. Kita bantu dengan jarum seperti ini sekelilingnya ya teman-teman, supaya mudah saat kita mensomnya. Dan sisi satunya kita jarumin. Untuk teknik pengesomannya di video selanjutnya ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya setelah kita jarum ya teman-teman.